Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Miss. Bu. Baiklah, kali ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu relasi dan fungsi. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, amin. Bagaimana keadaannya hari ini? Nggak baik, Alhamdulillah. Miss. Agak kurang fit nih. Tadi ketabrak semut, Miss, di jalan. Kalau Aida, Kurang fit, Miss. Maklumlah kondisi cuaca yang agak kurang mengenakkan. saya harap sehat-sehat semua ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang dari pertemuan sebelumnya, yaitu adalah himpunan. Nah, materi kita kali ini adalah relasi dan fungsi. Adapun tujuan dari materi pembelajaran ini yaitu adalah yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan relasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyatakan suatu relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita kembali, saya ingin ngabsen dulu. Aida Anggraini Batubara. Hadir, Miss. Anastasia Panjaitan. Hadir, Miss. Amel Marbun. Hadir. Jackie Krisman Stumeang. Hadir, Miss. Oke, yang pertama, ini ada kata-kata mutiara, yaitu setiap langkah keberhasilan dimulai dengan tekad untuk mencoba. Jadi yang pertama adalah mencoba dulu, oke? Yang pertama ada relasi. Yang akan kita bahas di relasi ini ada pengertian relasi, domain, kodomain, dan range, suatu relasi, dan cara penyajian relasi. Nah, siapa yang tahu relasi itu apa? Relasi itu ya hubungan lah, Miss. Kayak di PPT nih. Hubungan yang bagaimana? Hubungan yang tak pasti, Miss. Tanpa status, ATS. Oh, agak lain. Nah, Hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, Miss. Itu ya, udah ada itu kan loh. Aida di PPT. Yang lain lah. buat kata-katanya sendiri gitu. Kalau Anastasia gimana? Apa itu relasi? Kalau dalam bahasa sehari-hari kan sering bilang, oh iya relasiku ini. Relasi itu hubungan satu orang dengan yang lainnya, Miss. Oke, kalau gitu Miss mau nanya. Kalau dia cuma satu orang, bisa nggak tercipta relasi? Gak bisa lah, Miss. Harus 2 orang lah minimal. Nah, berarti minimal harus ada 2 ya kan yang dihubungkan antara satu dengan yang lain. Itulah maksud dari relasi. Nah, kali ini kita akan membahas relasi dalam matematika. Jadi pengertiannya adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, himpunan itu kita sebut yang pertama ada himpunan A dan himpunan B yang dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Berarti di sini relasi bisa juga kita bilang pasangan ya kan? Oke, lanjut. Ada domain, kodomain, dan range. Nah, dari PPT ini, apalah arti dari domain?
Domain itu tempat tinggal kita asalnya, Miss. Yang lain? Aida? Tidak. Tidak ada orangnya. Oke, di sini domain itu bisa disebut juga dengan daerah asal. Domain biasanya terletak di sebelah kiri. Nah, kalau kodomain itu kalau ada daerah asal, berarti ada daerah kawan. Itu yang akan dipasangkan bentuk relasi. Maka kodomain ini adalah daerah kawan. Sedangkan range adalah hasil dari hubungan tadi. Oke, lanjut. Ada 3 cara menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, terus, diagram panah ini merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar, arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya, misalnya ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan, yaitu himpunan dari anak-anak yang ditanyai warna kesukaannya, dan yang kedua adalah himpunan warna-warna kesukaan mereka. Nah, himpunan pertama ini kita sebut himpunan A, dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna atau kita sebut juga dengan himpunan B. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti yang ada di gambar. Nah, dari gambar tersebut kita ketahui bahwa yang menyukai warna merah ada 2 anak, yaitu Ali dan Rizky. Sementara Siti menyukai warna ungu dan Amir menyukai warna hitam. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Oke, yang ketiga ada cara menyatakan relasi, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Selain dari menggunakan diagram panah tadi, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari diagram panah tadi, yaitu Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, dari uraian itu kita buat jadi himpunan berpasangan, di mana urutannya adalah buka kurung Ali, merah, tutup kurung, Siti, ungu, buka kurung Amir, hitam, tutup kurung, dan juga buka kurung Rizky, merah, tutup kurung. Jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Oke, yang cara ketiga adalah dengan menggunakan diagram Kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya, yaitu himpunan A, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan himpunan B, merah, ungu, hitam, dapat digambarkan dalam bentuk diagram Kartesius seperti di samping. Di mana warnanya yang di sebelah kiri dan yang di bawah ada nama anggota dari himpunan A. Nah, yang kedua ada fungsi. Sebelum itu, apakah ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan? Jelas, Miss. Oke, lanjut. Yang kedua ada fungsi. Nah, di sini ada sebuah kata yaitu kesuksesan bukan kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan.
menurut kalian arti makna dari kata ini apa? Ada yang bisa Artinya kasih kita pendapatnya? itu nggak boleh sedih, Miss. Harus selalu bahagia supaya sukses. Oke. Yang lain? Artinya Miss, kesuksesan itu nggak menentukan kita itu bahagia, Miss. Tapi karena kita bahagia, kita bisa mencapai kesuksesan itu. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Miss, mau nanya, Miss. Miss sudah bahagia? Kalau sekarang ya Miss bahagia. Bahagia itu kan relatif ya. Kalau Jackie bahagia? Enggak, Miss. Tadi pas berangkat sekolah, Mama nggak ngasih uang jajan. Ya karena kan Jackie udah dewasa kan nggak sepatutnya lagi minta-minta duit gitu loh. Jahat kan, Miss, mamaku. Enggak. Yaudah kita lanjut ya. Dalam relasi ini kita akan berbicara tentang dari fungsi ini kita akan berbicara tentang yang pertama definisi fungsi dan yang kedua ada notasi fungsi. Nah, apa sih itu fungsi? Jadi dari definisi fungsi ini, fungsi bisa juga kita sebut dengan pemetaan, yaitu merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range, fungsi, atau daerah hasil. Atau kalau kita singkat, fungsi adalah relasi antara domain dan kodomain yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Nah, notasi fungsi. Jadi sebuah fungsi itu dapat dinotasikan dengan menggunakan huruf kecil seperti F, G, H. Misal, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan Fx dengan aturan F memetakan X di mana 3X tambah 3. Artinya fungsi F memetakan X ke 3X tambah 3. Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3X tambah 3, sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3X tambah 3. Dari uraian ini, dapat dirumuskan jika fungsi F memetakan X ke AX tambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan AX tambah B. Dengan menghitung nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan atau kodomain dari himpunan asal atau domain. Oke, yang ketiga ada soal latihan. Yang pertama ada Nah, kita akan membahas soal latihan yang nomor 3 saja. Yaitu Pak Hasan memiliki himpunan S, T, U, V, dan W yang masing-masing anggotanya adalah sebagai ada himpunan S, ada himpunan T, dan ada himpunan U, dan V, dan W. Nah, pertanyaannya adalah tentukan domain dan kodomainnya. Untuk himpunan S, coba Jeki. Yang mana, Miss? Tentukan domain dan kodomainnya. Tahu kan domain tadi daerah asal, kodomain tadi daerah kawan. Yang nomor 1, Miss. Nomor 3. Oh, nomor 3. Kok susah, Miss? Oke, kalau gitu Miss kasih satu contoh ya. Misal himpunan S nih. Nah, domainnya itu berarti yang sebelah kiri kan. Tadi kan domain itu biasanya di sebelah kiri. Maka domain itu ada 3, 4, 5, dan 6.
Sedangkan kodomainnya ada 2, 3, 7, dan 8. Ayo coba yang himpunan P. Cuma gitu aja, Miss. Iya. Oh, gampang lah, Miss. Domainnya itu untuk S tadi udah Miss sebut. Yang T juga. Yang T udah Miss tadi Miss sebut. Belum. Yang T Yang sekarang. yang T itu domainnya 2, 2, 3, 4. Kodomainnya itu 3, 4, 5, 7. Betul nggak, Miss? Kurang benar. Tahu nggak salahnya? Miss, Aida itu ketiduran, Miss. Bangunkan dulu dia. Tadi yang himpunan P, domainnya itu kan ada 2 nih yang anggotanya 2. Berarti domainnya itu ya udah tinggal 1 aja disebut sekali aja, nggak usah 2 kali. Karena itu sama aja. Jadi domainnya itu ada 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomainnya ada 3, 4, 5, dan 7. Untuk yang himpunan U, Ana coba. Domainnya 1, 2, 3, sama 4, Miss. Kodomainnya 3, 5, 9. Oke, bagus. Coba yang P. Domainnya 4, 1, 3, sama 7, Miss. Kodomainnya 5, 2, 9, sama 10. Biasakan kalau menyebutkan domain sama kodomainnya itu dimulai dari angka terkecil dulu. Nah, kalau dari kasus P tadi, domainnya itu ada 1, 3, 4, dan 7. Sedangkan kodomainnya ada 2, 5, 9, dan 10. Oke, Miss anggap kalian udah paham lah ya. Oke, ini ada tugas rumah. Silahkan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh dari fungsi. Untuk pertemuan saat ini, Miss akhiri dengan terima kasih. Semoga kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Miss. Sama-sama.